Turunlah surat Al-Baqarah ayat 261 yang memberitahu siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang setoran kemarin? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 261 itu, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia seperti biji padi yang pahalanya itu seperti sebutir padi berkembang menjadi 7 butir, berkembang lagi menjadi 100 butir. Perbuatannya satu tapi balasannya berlipat ganda sampai 100 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu bahkan ditutup dengan kata-kata wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan lipat gandakan lagi. Jadi pahala berinfak, bersedekah di jalan Allah itu luar biasa sekali ganjarannya. Satu dibalas 100. Bapak tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tambahkan lagi ya Rasulullah. Gara-gara untung ada sahabat yang minta itu, Pak. Untung Pak RT ada yang minta. Ya Allah, Rasulullah tambahkan lagi Rasulullah. Maka kemudian turun surat yang sama tapi ayat 245. Jadi urutan surat itu tidak menunjukkan turun duluan atau turun belakangan, Pak. Tidak. Ya, turunlah ayat 245-nya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan mudha'afa wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilallahi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjami Allah, siapa yang memberi Allah pinjaman, siapa yang menghutangi Allah. Nah, gitu nih Pak ya. Ini arti katanya nih, yuqridu. Dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan lipat gandakan balasannya dengan lipatan katsira yang sangat banyak gitu. Jadi di ayat 261 diberitahu orang yang bersedekah itu diberi pahala yang besar. Nanti di ayat 245 Allah memberitahu bahwa pahalanya itu tidak terbatas. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan lipat gandakan balasannya dengan balasan yang katsira, sangat banyak. Masya Allah. Jadi beruntung nih Pak orang-orang yang bersedekah. Ketika turun ayat ini ada satu orang sahabat Pak, namanya Abu Dahdah. Dia dengar ayat ini, langsung dia cari Nabi SAW. Ketika sudah ketemu dia tanya, ya Rasulullah, betulkah Allah ingin dihutangi? Gitu Pak. Karena pakai kata yuqridu, ya Allah, betulkah Allah minta pinjaman? Yang dipahami dari ayat itu adalah Allah ingin kita bersedekah, bukan berarti meminjamkan Allah, tidak, bukan memberi hutang pada Allah, tidak. Tapi intinya, ayo bantu agama ini. Lalu beliau bertanya, betul ayat ini? Kata Nabi SAW, iya, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Betul ya Rasulullah? Betul, kata Rasulullah. Berikan tanganmu ya Rasulullah, katanya. Akhirnya mereka berjabatan tangan, deal ya Rasulullah, saya sumbangkan pohon kurma saya 600 batang untuk agama ini. Pak tahu kurma itu Madinah nih Pak, Madinah, kurma Madinah Pak. Kurma Madinah itu kurang lebih kalau sekarang kita pukul 100.000 lah sekilo. Madinah itu kan ajwa. Kalau kita yang paling sering sukari itu berapa sekilo sukari itu? 70 sampai 90 ya Bu ya. Ini Madinah ini, ya. Kalau kita pukul rata yang mudah 100.000 misalnya. Dia sumbangkan Pak 600 batang kurma. Kalau kita sawit 1 hektar 120-an batang ya Pak ya. Nah ini 600. Sawit sama kurma kurang lebih lah ya Pak, jaraknya segala macam. Kurma Madinah itu kalau dia berbuah satu pohon itu Pak bisa sampai setengah ton. Kalau dia berbuah satu batang. Anggap oke, kita turunkan lah tidak sampai 5 kuintal tapi 2 atau 3. Kita anggap saja 3 kuintal itu Pak, satu pohon. Ya. 600 batang. Jadi sekali panen itu
sekali panen itu Bapak hitung, kalau 1 kilo 100.000 kali 600 batang, 100.000 kali 600 kalkulator. 100.000 kali 600 batang berapa Pak? 60 juta. 6 juta. kali 100 batang 60 juta. 6 juta. Hah? 60 juta. Kali tadi Pak 500 Pak. 300 kali 300 karena 3 pintal yang kita pakai. Coba Bapak bayangin 60 juta kali 1,8 M. ya Allah, sekali panen itu 1,8 M. Itu yang dia sedekahkan Pak. Jadi kenapa? Karena dia mendapat sentuhan dari Al-Quran. Dia tahu bahwa ketika bersedekah itu pahalanya luar biasa. Kemudian dia kerjakan. Itulah yang namanya Rabbani. Itulah yang namanya generasi yang betul-betul orientasinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini dia hadir untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada lagi, itu contoh Pak ya, bagaimana Al-Quran itu sesungguhnya dia petunjuk, ketika diamalkan bahagia sekali. Istri dari Abu Dahda ini kebetulan saat itu Pak masih ada di dalam kebun itu sama anaknya, karena dia buat pondokan di situ. Dipanggillah cepat istri dan anaknya. Ya Abu Dahda, keluar katanya. Kenapa? Ini bukan milik kita lagi. Ibu, kalau punya harta, tiba-tiba suami ibu menyumbangkan harta itu tanpa cerita sama ibu, apalagi duitnya apalagi besar yang disumbangkan itu, kira-kira apa yang ibu lakukan? Apa kata Abu Dahda? Betulkah engkau sumbangkan ya, wahai suamiku? Iya. Kata beliau, beruntung sekali engkau ya Abu Dahda, beruntung sekali engkau ya Abu Dahda. Engkau sudah berniaga dengan sebaik-baik perniagaan. Itu contoh generasi terbaik. Itu contoh bagaimana Al-Quran itu kalau menyentuh, dia dikerjakan, cita rasa seseorang itu luar biasa berubah.